Sekalian mumpung ada tamu kehormatan dari NU, Anda bisa lihat share screen saya? Bisa, jelas sekali. Baik, nama saya Sofia Azara Al-Hayat Indonesia, dan ini merupakan surat terbuka saya, ya, kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan NU Pusat, ya. Dan saya mewakili teman-teman Kristen yang mungkin, ya, gereja-gereja dan pendeta-pendeta besar dan juga PGI tidak dapat bersuara kali ini, ya. Saya akan mengumumkan satu pendapat saya, mumpung ada wakil NU di sini. Saya mengajukan satu keberatan dan surat terbuka untuk Kemenak. Anda bisa lihat share screen saya? Bisa, jelas sekali. Ini adalah Quran Kemenak. Ya, Anda lihat quran.kemenak.go.id. Kita lihat betapa Kemenak ini mengambil penafsiran. Ini yang saya bacakan adalah surah 7 ayat 157. Melakukan penafsiran agama orang lain, termasuk mengambil ayat-ayat daripada Alkitab kami. Ini Anda bisa lihat ini. Menafsirkan surat 7 ayat 157, mengambil dari kitab Taurat kami. Anda bisa lihat Kejadian 21, Ulangan, ya. Kitab Injil katanya karangan manusia diambil. Harusnya diambil dari Injil Isa, yang asli, yang diturunkan Allah kepada baby Isa. Jangan ngambil dari Injil kami, ini yang karangan manusia nih. Bisa dilihat teman-teman? Bisa. Iya. Nggak boleh ya mengambil tafsir dari kitab ayat orang lain. Dan saya tunjukkan sama Anda ini. Ini ngambil dari kitab Kejadian. Ya. Terus yang lebih parah, ini saya perlihatkan sama Anda, ini kitab Ulangan dia ambil. Ini dari kitab Yohanes dia ambil. Ya. Bukan hanya mengambil dan menafsirkan, tapi juga merubah ayat-ayat Alkitab kami. Ini saya perlihatkan ya. Sama Anda. Ini surat 5 ayat 72. Markus diambil juga. Ini kan karangan manusia nih Injilnya. Jangan dong. Ya, jangan diambil dari kitab Matius, Markus, jangan dong. Ini kan Injil karangan manusia. Ya, saya harap Kemenak ya, dari Lukas, Yohanes, wah lengkap loh ini. Matius diambil, Markus, Lukas, Yohanes, teman-teman. Ini Quran 5 ayat 72. Sekarang kita lihat Quran 4, surah 4 ayat 157. Bahkan membuat cerita Yudas Iskariot diserupakan dengan Isa Al-Masih katanya. Jadi ini menafsirkan dan mengambil, dan yang paling parah saya perlihatkan ya, harusnya ada ini sebentar ya. Anda mengganti kata, ini sama seperti yang dilakukan Yonatan Nandar, mengganti kata parakletos menjadi periklitos. Saya perlihatkan sama Anda ya. Mana ya, kemarin saya sudah catat. Nah ini teman-teman. Anda lihat ini. Saya perbesar loh ini. Ya, saya rasa Zoom sudah penuh ya. Yang lain nggak bisa masuk lagi. Anda lihat ini. Jadi ini sudah pemfitnahan dan memalsukan ayat Alkitab kami. Di dalam manuskrip Alkitab tidak ada kata periklitos. Apalagi diartikan dengan Ahmad. Nggak boleh ya lakukan ini. Saya sudah mengatakan barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Ya, selama Anda melakukan itu, kita juga akan melakukan hal yang sama. Saya perlihatkan satu lagi, teman-teman ya. Ini yang jadi bahan
perbincangan sekarang. Anda lihat screen saya? Lihat, jelas sekali. Ya, saya harap Ketua NU, dan Departemen Pendidikan, saya masih punya banyak sebenarnya, tapi saya memperlihatkan satu aja. Ini adalah PPKN yang sekarang jadi trending topik. Ya, ini adalah halaman 88-89. Ya, saya perlihatkan kalau Anda nggak percaya. Ya, sampul depannya. Anda lihat ini. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMP kelas berapa ini? 7. Kelas 7. Ini tahun 2021 ya. Zaim Ukrowi dan Ruslinawati. Ini logonya kementerian ya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Pusat Kurikulum. Kurikulum. Kita lihat apa yang mereka ajarkan. Ini saya perlihatkan sama Anda ini. Penerbitnya adalah Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jalan Gunung Sahari Raya nomor 4 Jakarta Pusat. Sekarang kita lihat tahun terbitnya Jakarta Juni 2021. Berarti masih sekitar enggak sampai setahun. Ya. Sekarang kita lihat apa isinya. Saya sudah mengatakan jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas agamamu. Kita lihat ini halaman 88-89. Billy bisa baca nggak, Bill? Tolong bacakan, Bill. Oke. Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris. Sabar ya, agak harus dimiringkan dulu handphoneku. Sekitar abad ke-17, Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Injil menjadi kitab sucinya. Umat Kristen Protestan wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja masing-masing. Luar biasa. Agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad ke-16. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Kitab suci. Mohon maaf. Ini kapan mulainya nih kalau ini? Ini acaranya apa sih sebenarnya? Peribadatan tersendiri berbeda dengan Protestan. Umumnya Katolik wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja Katolik. Yes, hidup toleransi. Jadi jelas ya, Anda sudah menafsirkan dan melampaui batas agamamu, dan ini secara masif dilakukan oleh Kementerian Agama, ya, bahkan menafsirkan dan mengambil Alkitab kami. Jadi saya melakukan apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Nanti kita lihat kemana bola ini akan bergulir. Saya rasa Anda sudah salah menafsirkan Trinitas. Ya, dan itu adalah pesan saya untuk Kementerian Agama Republik Indonesia untuk NU Pusat. Yang katanya sebagian besar orang Kementerian Agama adalah NU Pusat. Kalau PGI diam, kalau gereja diam, kalau pendeta diam, bukan berarti tidak ada gerakan yang dilakukan oleh orang Kristen. Ya, itulah sebabnya saya mengatakan barang siapa menabur angin dia akan menuai badai. Bahkan kalian berani memalsukan ayat Alkitab kami Parakletos menjadi Perikletos. Dan mengambil penafsiran itu dan memasukkannya di dalam ayat-ayat Quran kalian. Bu Sofi, kapan mulai ini tidak dilakukan lagi, dan saya harap video ini sampai kepada Menteri Agama dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.